Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Namaku Yao. Setelah aku meninggalkan kampung halamanku dan pindah ke kota, aku mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang bagus. Karena aku adalah orang yang pendiam. Hampir sepanjang waktu di perusahaan aku tidak berinteraksi dengan rekan kerjaku. Hanya ada satu orang yang paling banyak aku ajak bicara. Mungkin karena kami seumuran tampaknya mudah untuk saling berkomunikasi. Kami selalu memiliki topik yang sama, namanya adalah Jackie. Dan dia bekerja di departemen yang sama denganku. Suatu hari Jackie datang bekerja dengan ekspresi lelah dan lesu. Biasanya ia sangat ceria dan tipe orang yang sangat mudah bergaul. Ia selalu tersenyum dan menyapa ketika bertemu dengan rekan kerja. Tapi hari ini ia melewatiku begitu saja, dan itu membuatku sangat terkejut. Aku mengejarnya dan menemukan wajahnya tidak hanya lelah, tapi juga tampak seperti seseorang yang kekurangan gizi. Jadi aku bertanya kepadanya lebih banyak. Tapi setelah aku mendengarkan ceritanya, aku tidak terkejut dan tidak tahu harus berkata apa kepada Jackie. Ia berkata bahwa baru-baru ini ia mencari sebuah kamar untuk disewa. Suatu hari ia melihat poster tentang kamar untuk disewa di lingkungan itu. Dan karena sewanya cukup murah, ia langsung tertarik. Jadi ia segera menghubungi pemilik penginapan untuk menjadwalkan kunjungan untuk melihat kamar itu. Rumah itu berada di jalan yang cukup dekat dengan perusahaan. Jackie bisa berjalan ke tempat kerja sehingga ia bisa menghemat cukup banyak uang. Ia juga akan berbagi dengan orang lain yang menyewa kamar di rumah itu. Kamar-kamar di sana juga relatif lama. Jadi ia kembali berpikir, namun karena harganya cukup murah dan pemiliknya terus berdiri di sampingnya, jadi ia setuju untuk menyewanya. Setelah itu pemilik juga meminta Jackie untuk segera membayar uang sewa lebih awal. Jackie berpikir bahwa tidak apa-apa jika ia memberikan uang itu kepada pemiliknya. Mungkin ia khawatir jika Jackie akan menghabiskan uang itu untuk sesuatu yang lain. Tidak ada yang aneh saat ini, hanya saja Jackie merasa kamarnya agak dingin. Tetapi ia tidak melihat sesuatu yang aneh. Di lantai yang sama dengan Jackie ada seorang laki-laki lain yang menyewa. Ia memiliki penampilan kasar dan tampak seperti seorang preman pasar. Tampaknya ia baru saja pindah ke sana seminggu sebelum ia datang. Ia sering duduk di ruang tamu dan menonton televisi dengan suara yang sangat keras. Menurut panggilan telepon yang Jackie dengar, sepertinya ia tidak memiliki pekerjaan yang layak. Sering ada panggilan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dan kemudian ia memarahi orang itu dengan kata-kata buruk. Seolah-olah pekerjaannya adalah untuk menagih pinjaman. Itulah jenis pekerjaan yang ia miliki. Tetapi karena ia tidak bersosialisasi, jadi Jackie tidak ingin penasaran dengan kehidupan orang lain. Ia hanya mendengarnya sebentar dan tidak memperhatikannya lagi. Jackie hanya melewatinya dan pergi ke jendela untuk mengeringkan pakaian. Tapi sebulan kemudian hal-hal aneh mulai terjadi. Malam itu Jackie pulang terlambat karena harus lembur. Dan begitu ia pulang, rumah itu telah gelap. Karena malam semakin larut, jadi Jackie segera bersiap-siap untuk mandi. Tetapi ketika ia melewati ruang tamu, ia mendengar sebuah suara. Jackie yang penasaran mampir untuk memeriksanya. Karena saat sampai di rumah ia tidak melihat siapapun. Semua orang berada di kamar mereka dan mematikan lampu untuk tidur. Saat ini televisi di ruang tamu dinyalakan dan menayangkan sebuah acara makanan. Juga ada sosok seseorang yang sedang menonton dengan seksama. Jackie mencoba melihat lebih dekat untuk mengetahui siapa orang itu. Tetapi karena cukup gelap, jadi tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Meskipun cahaya dari televisi masih memancar, tetapi ia masih tidak bisa mengetahui siapa orang itu. Itu hanya menunjukkan siluet seorang laki-laki. Jackie berpikir bahwa itu adalah pria preman yang berada di lantai yang sama dengannya. Jadi ia tidak terlalu banyak pikir dan langsung pergi ke kamar mandi. Setelah mandi, Jackie hendak kembali ke kamarnya. Ia melihat televisi masih menyala dan masih menayangkan acara makanan seperti sebelumnya. Tetapi kali ini sofa itu kosong. Jackie sangat marah karena berpikir bahwa preman yang menakutkan itu tidak mematikan televisi setelah selesai menonton. Saat berjalan mendekat, secara tidak sengaja Jackie menginjak sebuah cairan lengket di lantai di dekat sofa itu. Sebuah cairan berwarna kuning tua yang sangat lengket. Dan rasa penasaran Jackie membuat ia menyentuhnya kemudian mencoba untuk mencium baunya. Dan benar saja, cairan itu berbau tengik dan sangat menusuk hidung. Itu seperti bau makanan yang busuk dan itu membuat Jackie sangat mual. Tetapi ia masih mencoba untuk mendapatkan pel dan membersihkan lantainya. Bagaimanapun juga itu masih area umum dan ia tidak bisa membiarkannya seperti itu. Hal aneh lainnya yang membuat ia berpikir bahwa kamar preman itu sangat sunyi. Lampu kamarnya telah dimatikan ketika Jackie kembali. Bahkan ketika ia melihat sosok itu duduk di atas sofa. Apakah benar ia menonton televisi? Tetapi Jackie tidak terlalu curiga. Jadi ia segera kembali ke kamarnya untuk beristirahat karena besok pagi ia harus pergi bekerja. Suatu hari perusahaan mengadakan pesta ulang tahun untuk Jackie. Ia minum sampai mabuk dan kemudian menyeret dirinya sendiri untuk pulang.
Saat ini pikirannya tidak lagi jernih. Ia sangat mabuk bahkan sampai ia tak bisa pergi ke kamarnya. Jadi ia jatuh di sofa untuk tidur tanpa peduli dengan apapun di sekitarnya. Minuman itu benar-benar menguasainya dalam mimpi. Dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Bahkan udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Sekarang dia pikir dia sangat mabuk tetapi masih bisa merasakan udara dingin. Pada saat dia setengah terjaga, Jackie melihat televisi tiba-tiba menyala dan menunjukkan beberapa program makanan lagi. Ia tidak tahu siapa yang menyalakannya. Mungkin saja itu adalah perbuatan si preman. Dari kegelapan rumah, sosok hitam tinggi yang menakutkan datang mendekatinya. Meskipun sosok itu besar, tetapi langkahnya sangat ringan. Tidak ada tanda-tanda pergerakan yang dapat terdengar. Seolah-olah seperti melayang di atas lantai. Sosok pria besar itu mendekat kemudian menggunakan lidahnya untuk menjilati wajah Jackie. Meskipun ia belum sepenuhnya sadar, namun ia benar-benar bisa merasakan lengket di wajahnya. Sehingga ia segera bangun dari keadaan mabuknya dan juga menemukan bahwa ia benar-benar didekati oleh seseorang. Ia panik dan berteriak keras. Kemudian ia juga bangun dari sofa. Ia mengayunkan lengan dan kakinya untuk mengusir sosok itu. Tetapi yang anehnya adalah sosok itu tiba-tiba menghilang dan lenyap di udara. Yang tersisa hanya Jackie di ruangan gelap dan secercah cahaya yang datang dari televisi. Pada saat ini ia sangat terkejut. Ia tidak tahu apakah ia bermimpi atau tidak. Pada awalnya Jackie masih berpikir bahwa ia terlalu mabuk jadi ia agak paranoid. Tetapi setelah ia menyentuh wajahnya sendiri, dia tiba-tiba merasakan sakit yang membakar. Ia seperti dibakar dengan air mendidih. Dan rasa sakit itu tepat berada di mana ia merasakan jilatan dari seseorang. Jackie mulai panik. Ia bergegas ke kamar mandi untuk melihat cermin. Dan memang benar, tempat ia merasakan sakit adalah tempat ia mendapatkan jilatan itu. Dan kulitnya juga kering kecoklatan. Wajahnya tiba-tiba cekung. Setelah itu Jackie juga tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi kepadanya. Hanya karena ia mabuk jadi ia menjadi paranoid pada saat itu. Tetapi ia sendiri tahu bahwa semuanya tidak sesederhana itu untuk dijelaskan. Ketakutan yang tidak terlihat mencegah Jackie berdiri terlalu lama dan duduk di sofa itu lagi. Setiap hari ketika ia akan bekerja dan setelah pulang bekerja, Jackie selalu melewati ruang tamu. Sesekali ia tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan melihat ke sofa. Itu membuatnya menggigil dan kemudian mengingat kejadian malam itu. Suatu hari ia pulang bekerja seperti biasanya. Malam sudah gelap kemudian Jackie pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Meskipun ia tidak mau tetapi ia tahu bahwa ia perlu pergi ke sana. Ia harus pergi ke seberang sofa untuk menyelesaikan semuanya. Jackie akan pergi ke kamarnya untuk tidur lebih awal. Tetapi dia ingat bahwa ia harus kembali ke perusahaan. Jadi ia harus membawa tasnya untuk keluar. Setelah kembali Jackie melihat preman yang menakutkan itu duduk di atas sofa. Ia hanya duduk diam di sana sembari menonton televisi. Takut bahwa preman itu akan mengalami sesuatu yang mengerikan seperti yang ia alami. Jackie memberanikan diri berbicara dengannya kemudian memperingatkannya tentang hal itu. Ia mengatakan bahwa sofa itu bermasalah dan menyarankannya untuk pergi ke kamarnya lebih cepat. Tapi tentu saja kata-katanya sama sekali tidak berguna bagi seorang preman. Ia melihat Jackie sebagai seorang pengecut yang sangat paranoid. Saat pria itu mengejeknya, Jackie sangat marah. Sehingga ia tidak ingin ikut campur lagi. Dia dengan marah pergi ke kamarnya dan berpikir bahwa ia tidak akan peduli dengan preman itu lagi. Jadi untuk menghilangkan frustasinya, Jackie mengeluarkan ponsel dan memainkan beberapa permainan untuk mengalihkan pikirannya dan berhenti untuk memikirkan hal lain. Setelah beberapa saat Jackie juga bersiap untuk mandi. Ia harus keluar dan melewati ruang tamu. Ruangan itu sangat sunyi, tidak ada lagi suara yang terdengar. Jackie merasa aneh tetapi tetap melangkah keluar dari kamarnya. Ia melihat preman itu masih duduk di sofa. Tetapi anehnya ia tidak bergerak sama sekali. Ia hanya duduk seperti patung. Tubuhnya gemetar dan keringat bercucuran seperti hujan yang membasahi wajah. Ia ingin meminta bantuan tetapi ia tidak bisa membuka mulutnya atau bergerak lagi. Memasuki pintu kamar mandi, Jackie terkejut ketika ia melihat ke cermin. Dan dari pantulannya ia melihat bayangan seseorang yang berdiri di dekat sofa. Bukan hanya preman yang ada di sana, tetapi sesuatu yang lain. Ia dengan jelas melihat sosok seorang pria tinggi berdiri di belakang preman itu. Tangannya memegang bahu si preman membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Jackie tahu bahwa pria yang berada di belakang preman itu bukanlah manusia. Selanjutnya ia membungkuk dan menjilat kepala preman itu. Itu persis seperti kejadian yang dialami Jackie malam itu. Ternyata malam itu ia benar-benar dijilat dan tidak paranoid. Pria gemuk itu menekan bahu si preman dengan tangannya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Matanya melebar seperti orang yang hampir mati. Bagian atas kepala tempat pria gemuk itu menjilatnya langsung merah dan membengkak dengan garis panjang. Wajah pria gemuk itu berwarna abu-abu dan layu. Ia juga mengeluarkan sesuatu yang berminyak di daerah yang mengerikan. Anehnya sekarang tempat jilatan itu tidak lagi merah dan bengkak. Luka itu
itu mulai berkembang lebih besar. Dari luka kecil berkembang menjadi besar dan sekarang tampak mengerikan. Sepertinya preman itu masih bisa merasakan semuanya, tetapi ia tidak bisa bergerak ataupun melawan. Ia hanya bisa melihat pemandangan sekelilingnya yang begitu mengerikan. Jackie juga sangat panik. Dia ingin berteriak tetapi sangat takut. Pria gemuk yang marah itu akan menyakiti orang yang masih hidup. Ia juga bingung tentang bagaimana ia akan menyelamatkan preman itu. Ia melihat sekeliling untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan dalam situasi seperti ini. Akhirnya ia menemukan baskom aluminium di dekatnya. Ia segera menggerakkan giginya untuk mengumpulkan keberanian. Jackie memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya meskipun ia sangat takut. Ia bergegas dan mengetuk baskom itu dengan keras. Itu membuat suara bergetar dan tubuh preman itu melompat. Dan tampaknya metode ini berhasil. Hantu mengerikan itu tidak lagi mengendalikan si preman. Tetapi sekarang ia malah mengalihkan perhatiannya ke Jackie. Hantu itu menatap Jackie dengan ekspresinya yang sangat marah. Karena ia telah berani merusak rencananya. Seluruh wajahnya terlihat jelek. Matanya berwarna putih dan wajahnya menjadi basah dan lengket karena lendir. Sesaat kemudian Jackie tiba-tiba memiliki ide berani. Ia berpikir untuk membangunkan preman itu agar segera tersadar. Dia juga mengabaikan hantu yang berdiri di sampingnya dan bergegas menggunakan baskom untuk memukul kepala preman itu. Pukulan yang mengenai pria itu membuatnya menungkik ke depan dan wajahnya jatuh menghantam meja. Tepat setelah itu Jackie juga tersadar bahwa makhluk itu masih berdiri di belakangnya. Khawatir bahwa ia akan mengendalikannya seperti preman itu, Jackie berlari secepat yang ia bisa ke kamarnya untuk bersembunyi. Ia juga berharap bahwa dengan cara ini ia bisa membuat hantu gemuk itu menghilang. Beberapa menit kemudian Jackie berani menunjukkan wajahnya keluar pintu untuk melihat keadaan di luar. Seorang pria yang taunya hanya belajar sekarang benar-benar harus mengerahkan seluruh keberaniannya untuk melakukan hal-hal menakutkan seperti itu. Tapi untungnya preman itu pulih, kesadarannya segera kembali. Ia duduk di lantai dan menggosok kepalanya dengan telapak tangan. Ia juga melihat Jackie dari kejauhan, matanya dipenuhi air mata dan wajahnya mulai berkerut. Ia berlari memeluk Jackie seperti bayi dan menangis. Ia juga menceritakan bahwa ia sedang menonton televisi ketika ia merasakan tangan seseorang mencengkeram bahunya, yang membuat seluruh tubuhnya kaku karena ketakutan. Bahkan ketika kepalanya dijilat, ia bisa dengan jelas merasakan rasa sakit yang sangat menyakitkan. Segera setelah mereka berdua tenang, mereka memutuskan untuk mendatangi pemilik rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dengan wajah kasar dan aura menakutkan dari preman itu, pemilik rumah dengan cepat mengatakan kebenarannya. Ia mengatakan bahwa memang benar seseorang baru saja meninggal dunia di ruang tamu itu. Tetapi karena ia takut akan dampaknya pada penyewa, jadi ia mencoba menyembunyikan kejadian itu. Orang itu adalah pria tinggi yang sangat gemuk. Ia selalu makan hampir sepanjang waktu. Pria itu bekerja di pasar saham, jadi ia selalu menghabiskan banyak waktu di kamarnya. Dan begitu pekerjaannya selesai, ia akan merasa puas dan pindah ke sofa untuk makan banyak cemilan. Dan ia tidak pernah sama sekali berolahraga. Ditambah tidak ada kerabat yang datang mengunjunginya. Dan dia mulai jatuh sakit. Suatu hari saat menonton televisi di ruang tamu, ia meninggal dunia karena serangan jantung. Setelah mendengar cerita pemilik rumah, preman itu sangat marah, lalu meminta kepada si pemilik untuk mengembalikan uang sewanya. Dan tentang Jackie, ia ingin pemilik menyewakannya secara gratis jika Jackie masih ingin tinggal di sana. Hanya dalam beberapa bulan kemudian, luka di kepala preman itu mulai membaik, tetapi masih meninggalkan bekas luka besar. Tetapi ia tidak keberatan bahwa itu mungkin membuat pekerjaannya semakin mudah untuk terlihat menakutkan. Itu seperti keren untuk memiliki bekas luka besar di atas kepalanya. Sampai sini dulu cerita kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.